Oke, selamat pagi semuanya ya. Selamat datang di acara perkuliahan Manajemen Kontrol Sistem ya. Ini adalah chapter 1 Introduction ya. Setelah tadi kita udah bahas bagaimana untuk sesi-sesi selanjutnya gitu ya, dan juga untuk tugas-tugas ya, dan mekanisme bagaimana nanti perkuliahan kita akan berjalan. Nah, sekarang kita akan bahas masuk ke chapter pertama ya, masuk ke bab 1 dari buku Anthony dan Govinda Rajan. Seperti tadi saya bilang, dari semenjak saya kuliah sampai dengan sekarang, ini bukunya nggak berubah-berubah gitu ya, masih tetap yang ini. Ya, oke. Buku-buku kalau kalian kan punya e-book ya dari Wiley ya. Kalau PPM kan berlangganan Wiley ya. Nah, kebetulan nih di Wiley nggak ada ya buku manajemen control system. Jadi harus benar-benar pinter-pinter cari e-booknya gitu ya. Oke. Manajemen control system ya. Sekarang kita lihat apa sih by definition gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai introduction-nya ya. Kita lihat. The goal of management control system is to implement organization strategy. Ya, jadi tujuan dari MCS apa? Adalah untuk mengimplementasikan apa strategi organisasi. Ya, oke, coba dari pernyataan ini, kira-kira mau ada komen dulu nggak? Nah, tadi kan keaktifan kalian nanti akan kita ini ya. Oke. Kira-kira nih dari introduction, dari definisi ini nanti kita belajar apa sih kira-kira? Coba apa ya? Ada mau kasih pendapat nggak? Goal-nya adalah implement organizational strategy. Ada? Boleh Pak. Silakan. Kalau yang saya dapat dari introduction ini, jadi manajemen kontrol itu berfungsi agar strateginya itu bisa berjalan lancar. Jadi ujung-ujungnya juga goal dari organisasinya juga bisa terlaksana. Oke, ya baik. Ada lagi? Silakan. Langsung aja. Tadi ada raise hand tuh. Cuman saya nggak bisa buka semua ininya ya, foto-fotonya, videonya, jadi terbatas. Makanya nggak ini. Maaf Pak. Oh ya, boleh deh Pak, sekalian deh Pak. Oh, tadi nggak sengaja ya apa ya? Terus sekali. Silakan. Gak apa-apa sekalian Pak, sekalian nanya. Nanti untuk kedepannya kita juga belajar nggak sih? Ini kan tentang apa namanya pengarahan strategis dari organisasi itu sendiri. Nah, kalau misalkan untuk cara pengimplementasinya kan pasti dibutuhin decision making kan Pak. Nanti untuk kedepannya ini nggak Pak dibahas juga nggak Pak, di cover juga nggak tentang decision making yang harus dilakukan dari manajemen untuk mencapai strategi yang tepat gitu Pak. Oh iya, memang betul. Nanti kan ada apa intinya nanti kan ada proses. Intinya kan ujung-ujungnya kan kalau masalah ini kan masalah pengambilan keputusan kan nanti ujung-ujungnya ya, betul nggak? Gitu. Ya. Jadi nanti kita akan bahas seperti kalian kan kalian berarti udah dapat akuntansi manajemen ya? Sudah, Pak. Ya, nah itu kan salah satunya di situ juga kan ada proses pengambilan keputusan, betul nggak? Ya, proses pengambilan keputusan kalau nggak ada buy, make or buy kalau nggak salah ya gitu ya. Lalu ada special order, nah itu kan keputusan gitu. Tapi kalau itu kan lebih ke levelnya itu level akuntannya gitu ya. Oke. Nah kalau ini kan lebih ke level yang strategisnya gitu loh. Kalau SPM ini, ya lebih ke arah strategi itu. Intinya adalah kalian nih seolah-olah nih berada di posisi direktur atau top manajemen eksekutif gitu loh. Ya kan. Jadi ini isi SPM ini adalah intinya adalah otaknya top manajemen eksekutif gitu kan. Oke, jadi tujuan yang pertama kita lihat apa? Mengimplementasikan ya. Jadi tujuannya adalah mengimplementasikan ya strategi organisasi. Ya. Oke. Nah, kalian tahu nggak strategi organisasi itu apa aja? Ini dari satu kalimat aja bisa kemana-mana nih. Strategi organisasi. Kira-kira apa? Strategi organisasi itu contohnya gimana? Misalnya strateginya, kalian ini sebagai mahasiswanya PPM gitu ya, tahu nggak strateginya, apa sih strateginya PPM? Strategi itu apa? Kalau menurut saya Pak, strategi itu bentuk turunan dari visi dan misi entitas Pak. Jadi diturunkan menjadi strategic planning ke depan tuh gimana gitu Pak. Turunan dari visi dan misi ya? Betul. Strategi itu turunan dari visi dan misi. Sementara kalau visi dan misi itu apa?
Ultimate goal-nya, Pak. Ultimate goals-nya, gitu ya. Jadi strategi ini justru turunannya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau menurut saya strategi itu adalah metode yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya, Pak. Metode yang dipakai oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, ada lagi? Menurut saya, strategi itu sasaran-sasaran yang ingin diwujudkan dari keinginan entitas itu sendiri, Pak. Ada sasaran-sasarannya. Ada sasaran-sasarannya. Oke, sasaran sama tujuan bedanya apa? Hampir sama sih, Pak. Menurut saya, sasaran tujuan. Hal yang ingin dicapai intinya. Ya, bentar ya. Oke, mau catat-catat dulu nih nanti. Oke, jadi sebenarnya intinya gini, ya, yang namanya strategi, misalkan gini, kalau kalian misalkan bandingkan, ya, antara, sebentar. Oke, apa yang ada dalam benak kalian, ya, kalau misalnya membandingkan antara Garuda Indonesia dengan AirAsia, apa yang ada dalam benak kita? Servisnya, Pak. Pelayanannya, Pak. Pelayanannya kenapa? Harga. Kalau kita sebagai penumpang, saya lebih memilih Garuda, Pak. Karena pelayanannya sudah premium dari airlines-nya, hospitality-nya juga bagus, dan jarang delay, Pak. Jarang delay, oke. Ada lagi yang lain? Harganya, Pak. Kalau menurut saya, antara Garuda dan AirAsia itu berada di sebetulnya industri yang berbeda, Pak. Karena kalau AirAsia itu adalah jenis maskapai yang LCC, Pak, atau low cost carrier. Sedangkan untuk Garuda itu adalah full service airline. Jadi saya rasa apa yang ditawarkan pun sudah berbeda kepada customer, Pak. Ya, oke. Jadi kalau tadi ada yang bilang dari sisi harga ya. Dari sisi harga udah beda jauh ya, betul ya? Gitu loh. Nah, berarti artinya kita bisa udah bandingin dari sini nih. Berarti kan Garuda sama airlines kan pasti masing-masing memiliki tujuan, betul? Ya, punya tujuan ya. Tujuan perusahaan itu apa gitu loh. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi harganya udah berbeda. Tadi kan bilang apa? Full service airline ya sama low cost carrier gitu kan. Nah, dari situ aja udah kelihatan ya. Kalau full service airline ya berarti kan artinya pasti dia harganya nggak murah dong, gitu kan. Oke. Sementara kalau AirAsia itu lebih ke carrier gitu ya. Oke, everyone can fly gitu ya, betul nggak? Oke. Nah, dari harganya udah beda. Berarti artinya ya cara mereka untuk mencapai tujuan, betul nggak? Cara mereka itu untuk mencapai tujuan itu adalah di strateginya berarti. Strateginya berarti yang satu strategi berbiaya murah, yang satu strategi untuk full service gitu ya, betul nggak? Gitu ya. Nah, berarti dari harganya beda. Nah, itulah tujuan mereka sebenarnya. Gitu. Tujuan mereka untuk mencapai strategi mereka untuk mencapai tujuan. Ya, strategi berarti yang pertama strategi low cost gitu kan. Yang kedua strateginya dia kita bisa mungkin ke arahnya differentiation gitu ya, betul nggak? Ya, sesuatu yang different itu kan kadang dia harganya premium gitu kan. Oke, jadi caranya mereka untuk mencapai tujuan itu adalah lewat strategi, ya, strategi berbiaya murah, strategi yang premium gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi intinya dari SPM ini apa? Implement organization strategy, ya, mengimplementasikan strategi organisasi, ya, gitu. Oke. Jadi bagaimana tadi tujuan? Jadi intinya supaya tujuan tercapai, ya, dia mengimplementasikan strateginya gitu ya. Nah, ini tujuan dari apa? SM. Ya, oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih. Management control system consists of the various way in which the organization's top management team attempt to enhance the organization performance in line with strategic objective. Such typical control system element includes strategic planning, budgeting, resource allocation, performance measurement, evaluation and reward, responsibility center, allocation and transfer pricing. Ya, oke. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Kalimat ini maksudnya gimana? Coba. Ini kalau mata kuliah ini sekali lagi saya bilang ini harus banyak ngomong, harus banyak aktif ya, partisipasi ya. Kalau accounting mungkin
saya bisa sebagai pusat center ini ya, center learning-nya. Tapi kalau ini memang harus kalian. Oke. Coba ada yang bisa menjelaskan di poin kedua ini? Kalau tadi kan yang pertama ya tujuannya adalah ya mengimplementasikan strategi organisasi. Ya. Bagaimana strategi tadi low cost sama apa tadi premium itu ya diimplementasikan. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang kita lihat. Bisa Ya, menjelaskan. silakan. Jadi di dalam manajemen kontrol sistem itu sendiri tuh banyak jenis strateginya yang bisa dipakai sama top manajemen untuk meningkatkan kinerja dari organisasi mereka itu sendiri dengan strategi-strategi antara lain itu ada strategi planning, terus ada juga strategi penganggaran, terus ada juga strategi bagaimana penempatan sumber dayanya, terus strategi dari bagaimana pengukuran kinerjanya, terus sistem dari evaluasi dan reward juga untuk bagi para staff-staffnya ke bawahnya, kalau misalnya staff-staffnya itu bisa mendapatkan bisa memenuhi goals yang diinginkan oleh perusahaan oleh organisasi itu. Seperti itu, Pak. Kalau dari pemahaman saya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Ada lagi? Ayo, ada lagi yang lain? Silakan. Maksud kalimat ini apa? Silakan. Kalau menurut saya, Pak, jadi Ya. di manajemen sistem pengendalian manajemen itu punya beberapa jalan gitu, Pak, untuk mencapai tadi enhance atau membuat performance perusahaan itu menjadi lebih sesuai dengan strategi tujuan yang strategik tadi. Nah, itu terkait dengan strategic planning, terkait dengan penganggaran, kemudian alokasi sumber daya, terus pengukuran dari performa perusahaan, evaluasi dan reward, terus dan tanggung jawab atau pembagian otorisasi dan transfer pricing, Pak, gitu. Ya, betul, gitu ya. Oke, jadi di sini dibilang manajemen control system consists various way in which the organization top agent team attempt enhance organization performance in line with strategy objective. Ya, jadi untuk tadi ya, dia ada banyak cara gitu ya. Step-stepnya itu banyak gitu ya. Consists of various way gitu ya. Jalannya itu banyak ya. Supaya apa? Supaya ya nanti dia bisa mencapai. Dibilang management team to enhance organization performance in line with strategic objective. Ya, jadi melalui mekanisme apa sih nanti mereka melakukan? Ya artinya melakukan tadi supaya implementasi dari strateginya itu berjalan, gitu ya. Oke, lewat mekanisme apa? Mekanisme tadi misalkan penganggaran, betul nggak? Ya, dari penganggaran itu aja kan udah termasuk salah satu implementasi dari strategi gitu ya. Penganggaran, ya, lalu mengalokasikan sumber daya, ya, lalu pengukuran kinerja, evaluation and reward, ya evaluasi dan rewarding gitu kan. Oke, lalu responsibility center, pusat tanggung jawab, dan juga nanti ada juga masalah transfer pricing. Ya, jadi ini adalah such typical control sistemnya gitu ya. Jadi melalui media apa? Ya melalui media-media penganggaran gitu. Jadi semua hal lah gitu ya. Oke, jadi dimasukin unsur-unsur nanti unsur-unsur controlling ya, dimasukin unsur-unsur control system ya. Oke. Lanjut. Nah ini. Throughout this book, we define management control as the systematic process by which the organization higher level manager influence the organization lower level manager to implement the organization strategy. Oke, coba. Apa maksud kalimat ini? Kalau menurut saya, Pak, silakan. Apa yang dimaksud dari paragraf ini adalah bahwa secara keseluruhan atau secara sebagian besar sebetulnya tadi cara mengimplementasikannya, apa yang diimplementasikannya oleh perusahaan terkait strategic planning-nya atau strategi-strategi perusahaan untuk mencapai tujuan itu secara keseluruhan dipengaruhi oleh top management, karena top management lah yang punya
yang punya keputusan akan decision-decision yang akan dilakukan nanti ke depannya, Pak. Oleh karena itu, kenapa di sini dibilang bahwa high level manager itu akan mempengaruhi low level manager yang di bawahnya, karena high level manager atau top management itu melakukan pengambilan keputusan-keputusan yang secara besar dan penting untuk organisasi ke depannya. Ya, gitu ya. Oke, jadi apa di sini? Ada lagi yang lain mau nambahin? Ada yang mau menambahkan? Saya Pak, kalau menurut saya dari dalam mencapai strategi yang sudah ditetapkan, manager high level ini menjadi yang sangat penting karena dia juga dapat menginfluence atau mempengaruhi dari lower level sendiri, karena dalam manajemen kontrol itu semuanya itu lebih banyak dipegang oleh higher level manager gitu Pak. Ya, baik. Jadi sebenarnya lewat buku ini ya, bukunya si Anthony itu ya. Oke, jadi sebenarnya manajemen kontrol itu sebenarnya adalah apa sih, mekanisme apa sih gitu ya. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah systematic way ya, cara atau jalan yang sistematik bagaimana higher level itu mempengaruhi lower level manager untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Nah, itu sebenarnya tantangannya, betul. Tantangan dari manajemen kontrol sistem itu adalah sebenarnya gimana atasan gitu istilah gitu ya, manajemen mempengaruhi perilaku dari lower level gitu ya. Gitu. Jadi artinya apa yang dimau oleh top management itu tersampaikan ke lower levelnya gitu. Nah, itulah sebenarnya tantangan, betul nggak? Ya, itu tantangan itu challenging banget gitu loh. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang sebenarnya gitu ya. Gitu loh. Ya, the way kita bisa mempengaruhi bawahan kita supaya maksud kita tuh tercapai gitu loh. Ya. Nah, itu adalah sebenarnya the way-nya dari manajemen control system itu. Makanya dia bilang systematic process by which organization higher level manager influence the organization lower level manager to implement organization strategy. Ya, oke. Lanjut ya. Oh ya, kita absen dulu yang kedua. Saya stop share dulu. Silakan nyalakan dulu videonya semua. Oke, absen yang kedua ya. Angkat tangan ya, 2 jari ya, menandakan ini adalah absen yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini absen yang kedua ya. Oke, kita lanjut lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. In the USA, companies such as Tyco, WorldCom, and Enron have become well known for their management control failure. Ya, oke, mungkin kalian udah pernah sering dengar masalah Enron ya, betul nggak? Oke, ini adalah kasus-kasus di Amerika yang terkenal gitu ya. Oke, di Tyco, WorldCom, dan Enron become well known for their management control failure. Ya, oke, nanti kita bahas untuk yang masalah kasus-kasus ya. Oke. Nah, when presenting management control as an issue of a higher level and lower level, we emphasize the management control is about decentralized organization. Oke, coba ini maksudnya gimana kalimat ini? Ada komen? Saya Pak. Silakan, Haren. Jadi di sini top manajemen ini dia mengatur kepada lower level management dengan yang namanya proses desentralisasi. Kalau misalnya kayak di pemerintahan itu kan ada pemerintahan pusat, dia ke pemerintahan daerah. Jadi kayak pembagian struktur job organisasinya itu kalau di manajemen di sini yang tadi ada budgeting seperti itu Pak dan lain sebagainya. Jadi kita kayak lebih membagikan aja sih kayak prosedur kerjanya gini yang akan dirumuskan nantinya menjadi suatu pengambilan keputusan bagi top higher management. Ya, oke. Ya. Oke, ada lagi? Silakan.
Silakan, ada lagi? Maksud dari kalimat ini gimana? Mungkin saya sedikit menambahkan, Pak. Silakan. Kalau dari apa yang saya pahami dari kalimat berikut, saya melihat kata desentralisasi merupakan salah satu kuncinya. Ya. Kalau kita lihat desentralisasi itu maksudnya adalah penyerahan kekuasaan dari high level kepada low level. Low level di sini itu maksudnya adalah subdivisi-divisi tadi yang sudah ada di dalam suatu perusahaan, seperti bagian budgeting yang mengerjakan budgetingnya. Cuman secara keseluruhan manajemen kontrol itu tetap seperti kalimat sebelumnya, yaitu bagaimana top manajemen mampu mempengaruhi low level manajemen dalam mencapai tujuannya melalui strategi yang diimplementasikan oleh top manajemen, namun tetap sesuai dengan proporsi-proporsi kerja dari setiap divisi itu sendiri, Pak. Ya, betul ya. Oke, berarti intinya adalah tadi kan sebenarnya dalam MCS itu kan ya bagaimana kita bisa mempengaruhi low level management gitu ya, perilaku mereka gitu ya, dan sebagainya, supaya apa? Supaya pesan-pesan dari ya top manager itu, top management itu tersampaikan gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan cara apa? Dengan cara yang melakukan yang namanya decentralized organization gitu ya. Jadi jangan sentralisasi tapi decentralized. Jadi nanti ini kita ibarat tadi seperti dikatakan pemerintah gitu ya, ada pemerintah pusat, daerah, atau misalkan ada otonomi daerah gitu ya, betul nggak? Gitu ya. Oke, itu yang kita maksud dengan decentralized ya. Oke. Lanjut. Nah, ini decentralized unit gitu ya. Jadi seperti ini. Coba ada yang bisa menceritakan nggak gambar ini tuh panah-panahnya itu menunjukkan apa coba? Ini mata kuliah ini salah satunya adalah mata kuliahnya tuh bisa memberikan kalian soft skill berani berbicara ya gitu. Ya, jadi nggak cuma dari sisi materi tapi juga soft skill kita melatih kita untuk berbicara gitu ya, memberikan pendapat. Nah, itu sebenarnya yang poin pentingnya tuh salah satunya juga di situ. Oke, silakan ada yang mau cerita terkait dengan gambar ini? Bagaimana coba menggambarkan apa sih maksud dari gambar ini tuh? Mungkin yang di layar pertama itu kan ada board. Nah, board itu tuh dia mempengaruhi yang siapa nih? Tolong nyalakan videonya. Saya Paulina, Pak, tapi videonya saya matikan karena jaringannya tidak stabil. Ya, oke. Gimana? Ya, jadi yang layar pertama itu ada board, dia mempengaruhi layar kedua. Ada beberapa unit, ada 3 unit. Nah, 3 unit itu juga bertanggung jawab terhadap board. Namun di 3 unit itu tidak hanya memiliki hubungan vertikal dengan board, tapi dia juga memiliki hubungan horizontal terhadap unit-unit lainnya di layar kedua. Begitu pula dia juga mempengaruhi unit yang ada di bawah dia di layar keempat. Oke, yang lain? Agak putus-putus tadi suaranya. Silakan. Mungkin sedikit menambahkan, Pak, tadi kalau kata Paulina, selain bentuk panah ini adalah bentuk tanggung jawab, selain itu, ini juga sebetulnya adalah peta dari pertukaran informasi yang ada di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, menurut saya informasi-informasi inilah yang akhirnya dapat berguna juga untuk bagaimana top manajemen itu mampu mempengaruhi low level management, karena adanya pertukaran informasi dari atas ke bawah maupun secara horizontal, Pak, ke samping. Ya, selain pertukaran informasi juga berarti artinya ada komunikasi gitu ya, kayak antara divisi, antara bagian, top. Jadi dari atas ke bawah, ya betul nggak? Kayak ada koordinasi juga, komunikasi dari bawah ke atas. Ya tentunya kalau koordinasi itu kan biasanya dari atas ke bawah gitu ya. Oke, tapi kalau komunikasi itu bisa ke segala arah, betul nggak? Gitu ya. Nah inilah kita maksud dengan decentralized unit. Ya. Oke. Nah kalau ini berarti apa nih? Ini kalau ini top down ya. Oke, kalau top down berarti gimana? Coba ada yang mau gambarkan, menceritakan dari gambar ini? Maaf, saya mau menjelaskan, Pak. Kalau top down itu berarti semua keputusan itu berada dari atasan, Pak. Jadi atasan itu yang mengatur semua keputusan apa saja yang mau diambil, strategi apa aja yang mau diambil. Jadi nanti top level ini nanti yang akan memberitahukan keputusan-keputusan itu untuk dilaksanakan oleh
staff-staffnya atau bawahan-bawahannya, Pak. Ya, oke. Jadi intinya kalau dari sisi alur perintah kerja sebenarnya gitu ya, top down ya, betul nggak? Top down role management control system is to help decentralized manager. Jadi intinya adalah even though mereka decentralized gitu ya, tapi untuk arah perintah itu ya, arah kebijakan itu top down ya, betul nggak, dari atas ke bawah ya. Tapi kalau koordinasi, komunikasi itu kan bisa ke segala arah gitu ya, kayak bisa antar bagian. Oke, jadi dengan top down ini akan membantu kita untuk apa? What decision to take, ya, what result to achieve, where to lead their employee, and how to use their resources. Ya, oke, jadi memang dia desentralisasi, tapi arah kebijakan itu memang dia ke top down, ya. Oke, kita lanjut. Management control, role, and position. Nah, coba. Decentralized manager do not automatically understand the goals and strategy developed by high level manager, nor how they can contribute to this goal and strategy. Silakan. Dapat? Ini maksudnya gimana? Kalau menurut saya sih, karena sistem desentralisasi ini, manajer-manajer yang telah ditempatkan sesuai dengan tugasnya, mungkin secara otomatis belum mengerti dan juga gimana sih caranya agar berkontribusi dan juga mencapai pengetahuan terhadap goal dan strategi yang telah ditetapkan dari manajemen yang teratasnya, Pak. Mungkin dengan caranya sendiri, mungkin awal-awalnya, tapi untuk kedepannya mungkin dari manajemen di level bawahnya akan bisa menyesuaikan, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Mungkin saya tambahan, Pak. Dikarenakan karena kan ini kan dia sudah melakukan desentralisasi gitu, Pak. Jadi setiap manajer itu sudah diberikan tugas masing-masing dan KPI-nya juga gitu. Tapi meskipun demikian, para manajer ini pun masih harus banyak pengertian bagaimana perusahaan ini, terutama high level manager ini, mencapai dari tujuan itu. Jadi harus adanya komunikasi antara higher level manager dengan para decentralized manager itu, Pak, agar kejadian atau agar mereka bisa menyamakan persepsi bagaimana tujuan perusahaan ini bisa dicapai, seperti itu, Pak. Ya, oke. Intinya decentralized itu tantangannya apa sih gitu ya? Decentralized itu tantangannya adalah ya belum tentu ya, pasti ada ini ya, ada konsekuensi ya. Kalau kita melakukan decentralized, ya belum tentu yang namanya lower level itu mengerti gitu ya. Oke, tidak otomatis mereka mengerti tujuan dan juga strategi yang di-develop oleh higher level. Ya, nor how they can contribute to this goal and strategy. Mereka nggak paham gitu ya sebenarnya ya. Oke, nggak paham tentang strategi yang udah dibangun oleh higher level. Begitu juga mereka juga nggak tahu gimana sih caranya gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut dan juga apa strateginya. Nah, itulah sebenarnya tantangan, betul nggak tadi ya? Tantangan selain kita bisa menginfluence bawahan, ya itu juga ya karena bawahan itu belum tentu paham gitu loh ya dengan goals ya dan juga dengan strategi dari perusahaan. Oke. Decentralized manager do not automatically agree with organization goal and strategy developed by higher level manager. Ya. Oke, ini sama ya. Decentralized manager do not automatically agree with organization. Nah, ini kalau ini gimana nih perbedaannya dengan yang nomor 1? Kalau menurut saya, Pak, kenapa decentralized manager itu tidak langsung setuju dengan keputusan dari top manajemen itu ada dikaitkan oleh beberapa hal sebetulnya, Pak. Yang pertama adalah motivasi dari atau tujuan dari organisasi itu belum tentu sama dengan tujuan dari low level manajemen yang ada di bawahnya, Pak. Mungkin motivasi dari suatu organisasi seperti ini, sedangkan tiap individu yang ada di dalam organisasi tentu mempunyai goals atau private goals-nya masing-masing. Lalu yang kedua mungkin adanya ketidaksepahaman antara keputusan yang diambil oleh top manajemen dengan low level manajemen, karena mungkin low level manajemen lebih memahami misalkan dia langsung terjun ke lokasinya, sedangkan dia sudah mengetahui sebetulnya keputusan yang baik sebetulnya seperti ini karena saya langsung terjun di lokasinya, tapi top manajemen malah membuat keputusan yang seperti ini, sedangkan top manajemen saja tidak mengetahui real condition-nya seperti apa. Bisa jadi seperti itu, atau juga low level manajemen merasa bahwa dia lebih mempunyai skill terkait hal tersebut dibandingkan dengan top manajemen dalam pengambilan keputusannya, Pak. Ya, betul. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau menurut saya, Pak,
hampir sama dengan pernyataan tadi si Alhamdi. Tapi biasanya high level manager atau BOD itu adalah bisa juga termasuk dia adalah founder perusahaan gitu. Kalau misalkan kita berbicara proses pembentukan entitas perusahaan itu, Pak. Dan mereka pasti memiliki visi dan misi yang pastinya sudah firm dari awal, dan biasanya yang desentralis manager itu adalah orang-orang baru, dan penyamaan persepsi, penyamaan visi dan misi gitu tuh kadang belum sampai pada tahap yang oke, kita punya strategi yang sama, kita punya cara yang sama, tapi proses itu belum sampai oke, tapi manajemen mau nggak mau kan tetap harus berjalan. Jadi kemungkinan adanya konflik atau ketidaksetujuan itu mungkin terjadi gitu, Pak. Ya, oke. Jadi intinya tadi seperti dikatakan juga ya oleh Alhamdi tadi ya, bahwa ya belum tentu tujuan organisasi itu sama dengan tujuan dari manajer-manajer di bawah gitu ya, low levelnya itu. Karena kan yang namanya motivasi orang bekerja itu berbeda-beda, betul nggak? Ya, belum tentu sama dengan dari level strategisnya, ya tujuan organisasi belum tentu sama dengan ya tujuan dari para ya masing-masing individu dari low management tadi ya. Oke. Nah, itu sebenarnya tantangan ya, betul nggak? Ya, tantangan ya. Tadi tantangannya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa berjalan beriringan ya, tapi challenge-nya itu adalah ya belum tentu yang bawahan itu mereka paham ya, belum tentu paham, mereka nggak tahu gimana cara mencapainya, tujuan atau berkontribusi. Udah gitu juga mungkin aja ya mereka juga nggak sejalan gitu loh ya. Oke, mereka nggak sejalan atau nggak otomatis mereka setuju dengan tujuan dari organisasi itu sendiri gitu loh ya. Oke. Nah, kalau ini apalagi nih? Decentralized managers do not automatically have resources needed to act with organization goal and strategy developed by higher level manager. Oke, maksudnya gimana? Silakan. Biar nggak sambil lewat aja langsung ya. Kalau dijelasin sama saya biasanya langsung lewat nih. Tapi kalau kalian yang harus menjelaskan itu lebih nempel ke otak gitu ya. Oke, silakan. Apa maksud dari pernyataan nomor 3? Bentar, 1 menit. Oke, silakan. Nggak nyampe 1 menit. Saya coba ya, Pak. Siapa? Ilham. Oke, silakan. Jadi, seperti yang tadi yang nomor 2 itu, kenapa decentralized manager itu nggak selalu agree, karena mungkin decentralized manager juga nggak punya resource-nya untuk mencapai daripada apa yang diinginkan, strategi yang diinginkan oleh higher level manager. Jadi dari manajer desentralisasi ini, dia juga untuk mencapai suatu keputusan yang sudah diputuskan oleh higher level membutuhkan resources, sedangkan dari decentralized manager tersebut belum tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh higher level tersebut, Pak. Ya, oke. Berarti kalau kita bilang manajer di sini berarti kata manajer di sini berarti dia low level berarti ya, betul nggak? Maksudnya bukan low level juga, artinya mungkin dia adalah kepala-kepala divisi gitu ya, yang menerima amanah desentralisasi, betul nggak? Kayak kepala cabang misalnya gitu kan? Oke, kepala-kepala cabang, manajer-manajer unit, divisi dan sebagainya. Oke, ini jelas ya? Oke. Jadi artinya mereka belum tentu paham gitu ya. Oke, belum tentu paham, terus belum tentu juga setuju gitu ya. Cara kata kunci kan seperti itu, dan juga ya, dan belum tentu juga ada resource-nya, ada sumber dayanya gitu ya. Oke. Kalau sumber daya itu kira-kira apa aja sih? Sumber dayanya perusahaan itu apa aja sih? Jadi maksud dengan resources di sini apa kira-kira? Mungkin manusia sama kemampuan perusahaannya, Pak. Misalnya uang atau apa aja? Sumber daya itu apa aja sih? Uang terus apa aja? Pekerjanya, Pak. Akses juga. Ya, itu ya sumber daya ya. Oke. Dari sisi asetnya gitu ya, dari sisi misalnya akses misalnya gitu ya. Oke. Dari sisi apa aja pokoknya dari sumber daya manusianya gitu ya.
Oke, dan sebagainya. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Ini tadi kan origin of the need for management control ya tadi kan. Belum tentu understand gitu ya, mengerti ya, belum tentu juga setuju gitu ya dengan strategi pusat dan juga mereka memiliki sumber daya. Nah, di sini kita lihat ya top down function of management control. Jadi ya fungsi dari top down itu apa coba? Maksudnya apa nih? Kalau misalkan dia tidak paham, berarti apa? Fungsi dari top down. Jadi ini seperti kayak, oh solusinya seperti ini gitu ya. Oke, coba dijelaskan ini. Tadi kan masalahnya itu yang sebelah kiri gitu ya. Kalau kita melakukan ya decentralized. Nah, yang sebelah kanan itu berarti apa coba? Yang pertama ini coba dijelaskan. Kalau saya jelaskan bisa sambil lewat doang nanti lupa ya. Harus dari kalian. Silakan. Ya, kalau ini berarti ini Pak, tadi kan masalahnya adalah desentralisasi manajer tidak memahami goals dan strategi. Berarti fungsi menjadi top down ini berarti high level manager itu menjelaskan kepada decentralized manager tadi dengan cara-cara yang memungkinkan gitu Pak. Dengan cara-cara dan itu perlu adanya koordinasi lintas departemen, lintas divisi untuk menjelaskan fungsinya mereka apa dan apa strategi dan goals-nya itu apa aja. Jadi prosesnya tuh di penjelasannya itu, Pak. Ya, oke. Ya. Nah, yang kedua, silakan. Untuk yang kedua, Pak, yang kedua itu tadi terkait dengan tujuan organisasi dan tujuan dari setiap individu yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, dikarenakan top down, di sini berarti top management atau bagian high levelnya itu berperan besar bagaimana dia membimbing, mengimplementasikan tujuan organisasi kepada individu-individu yang ada di dalam organisasi agar setiap individu walaupun mempunyai tujuan personal yang berbeda-beda tapi tetap bisa inline dengan tujuan dari organisasi itu sendiri sehingga nanti tujuan organisasi maupun kinerja dari karyawan itu tercapai, Pak. Ya, oke. Jadi kata kunci di sini memotivasi ya kalau gitu ya. Betul nggak? Oke. Lanjut. Yang ini. Silakan. Yang ketiga. Masalahnya apa? Terus fungsi dari top down itu apa? Ini Pak. Jadi di sini kayak resource allocation, maksudnya pembagian job wewenang, lalu juga mengembangkan personal skills tuh kayak mungkin mengadakan assessment gitu, jadi bisa lebih ditingkatkan kemampuan karyawannya. Lalu kemudian ada subordinates. Subordinates ini yang saya tangkap. Jadi kalau misalnya satu orang karyawannya ini dia kurang memahami satu bidang, maka akan dicarikan orang lain supaya yang lebih mampu di sini maksudnya agar bisa menghandle si pekerjaannya yang orang lainnya itu kurang bisa selesaikan. Nah, jadi kayak ada pembagian yang secara efisien lagi tentang kerjaannya itu supaya hasilnya maksimal. Oke. Ya, jadi di sini karena tadi kan resource-nya belum tentu kalau kita melakukan decentralized itu ya itu sumber dayanya cukup gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus bijak ya mengalokasikan sumber daya ya, mengalokasikan sumber dayanya itu mana yang maksudnya kita prioritaskan gitu ya. Oke, lalu juga mendevelop personal skill or low level manager and their subordinate ya. Jadi kalau kekurangan sumber daya tadi ya bisa aja kekurangan skill tadi ya. Ya skillnya kita harus develop dan sebagainya. Oke. Nah, ini kalau dia bottom up. Nah, kalau bottom up berarti dari bawah ke atas ya. Oke. Apa fungsi bottom up function terhadap masalah yang pertama? Coba. Masalahnya apa tadi yang pertama? Ya. Berarti kalau dia bottom up function, ya kira-kira fungsinya apa? Solusinya apa kalau dari bottom up? Solusinya kalau menurut saya dia harus mengkomunikasikan lagi lebih lanjut sih Pak terhadap report, terhadap achievement yang harus
dilakukan, dan juga kalau misalkan spesifik set dari tujuan itu tersebut dianggap kurang mumpuni bagi divisi tersebut, nanti bisa diberikan solusinya terhadap lebih lanjut kepada manajemen atasnya, Pak. Jadi sehingga manajemen atas dan juga manajemen bawah bisa mempunyai solusi dan penengah yang lebih baik, gitu, Pak. Oke, yang lain lagi? Kalau dari saya, Pak, mungkin yang low manajernya kan yang tahu di lapangan, Pak. Ya. Jadi top manager itu yang mengendalikan dari atas dan cuma hanya controlling. Nah, di sini si low manager itu mempunyai input-input yang terjadi di atas sehingga goals-nya itu tidak terrealisasi, Pak. Jadi dibutuhkan koordinasi dan diskusi lebih lanjut dari top manager dan low manager gitu, Pak. Iya, tentunya kalau dari bottom itu berarti dia harus report ya. Oke, tujuannya itu udah sampai mana pencapaiannya gitu ya. Oke, dan juga mereka provide input when goals are unrealistic. Jadi mereka harus memberikan masukan karena kan tadi seperti kamu bilang, ya dia adalah istilahnya yang day by day-nya lah istilah gitu ya. Sehari-harinya tuh mereka kerjakan. Ya mereka harus menyampaikan juga kepada atasan gitu ya, kepada top ya. Ini kira-kira goals-nya realistik atau tidak gitu ya. Mereka harus melaporkan itu kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan. Enable the coordination and cooperation with other decentralized unit. Dan juga mereka sesama cabang misalnya gitu ya, sama decentralized unit ya mereka melakukan koordinasi dengan unit-unitnya lain ya. Misalkan permasalahannya di mana gitu ya, saling curhat, saling memberikan masukan dan juga ya memberikan solusi ya. Oke. Lanjut. Ini gimana? Silakan. Permasalahannya nomor 2, bagaimana fungsi dari bottom up? Tadi apa permasalahan yang kedua? Silakan. Permasalahan yang kedua apa? Fungsi bottom up itu apa? Baik, Pak. Kalau menurut saya tadi permasalahan yang kedua itu terkait tujuan dari organisasi dan tujuan dari masing-masing individu yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, di dalam bottom up, maka high level itu perlu difasilitasi area-area mana yang perlu difokuskan pada organisasi atau yang perlu diperhatikan lebih lanjut, seperti orang-orang yang mempunyai skill-skill khusus atau bagaimana low level itu paham dengan tujuan organisasi itu sendiri, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Jadi permasalahannya apa nih? Kalau yang nomor 2, mereka belum tentu apa? Memahami tujuan organisasi, Pak. Memahami atau menyetujui? Memahami dan menyetujui. Ya, decentralized manager do not automatically agree with organization goal and strategy developed by higher level. Ya, berarti dari sisi apa? Mereka belum tentu setuju gitu ya. Oke, dengan tujuan dan juga strategi yang didevelop oleh higher level. Jadi ini kayak lebih ke sikap gitu ya, betul nggak? Oke, sikapnya para manajer. Nah, terus bottom up ini fungsinya apa? Ya, berarti bottom up itu ya facilitate higher level manager to benefit from the specialized skill and knowledge of lower level manager. Facilitate higher level manager to benefit from the specialized skill and knowledge of lower level manager. Jadi maksudnya gimana? Ada lagi tambahan? Jadi justru maksudnya gini, higher level manager itu ya akan dibilang facilitate higher level manager to benefit from the specialized skill and knowledge of lower level manager. Ya, jadi mereka juga sebenarnya harus paham gitu loh. Ya, yang kan ini bottom up ya. Oke. Top management itu sebenarnya juga harus paham ya skill dan juga apa artinya knowledge ya dari lower level manager. Kan dibilang facilitate higher level manager to benefit ya
from the specialized skill and knowledge of lower level manager. Ya, mereka juga karena ini bottom up ya, mereka juga harus paham lah istilah gitu ya, skill-skill dasar yang memang dimiliki oleh lower level. Jadi mereka jadi bisa paham gitu loh. Ya, kenapa misalkan mereka nggak agree atau nggak setuju gitu ya. Oke. Jadi artinya apa? Ada tambahan lagi di sini untuk yang nomor 2? Kalau menurut saya Pak, di sini artinya bahwa lower level manager itu punya peran yang lebih juga Pak, memberikan informasi dan komunikasi ke atasan untuk memahami bahwa ternyata lower level manager ini punya special skill atau pengetahuan yang memang pada tahap praktisi lapangan Pak, bukan pada tataran diskusi tingkat atas gitu. Jadi di sini menjadi forum atau kesempatan dari higher level manager dan lower level manager untuk saling memahami bahwa mereka punya fungsi dan peran yang berbeda, namun tetap sama di bagian goals dan strateginya, begitu Pak. Ya, oke. Ya, jadi intinya kita kalau bisa meningkatkan skill and knowledge lower level, itu nanti manfaatnya, benefitnya juga ke top management kalau gitu kan. Oke, jadi kita memfasilitasi mereka dengan skill and knowledge yang diperlukan ya di tataran lower level gitu kan. Oke, karena dengan mereka memiliki skill dan juga knowledge yang memadai gitu kan, itu nanti manfaatnya juga ke top management. Ya, kalau mereka memiliki skill dan juga knowledge ya, artinya itu bisa meminimalisasi gap. Kan tadinya awalnya mereka misalkan nggak setuju gitu ya. Mereka nggak setuju dengan strategi dan juga goal organisasi, kan masalahnya di situ kan yang tadi yang nomor 2 ya. Oke, lower level itu tidak menyetujui strategi maupun tujuan. Ya. Nah, kalau kita memberikan mereka skill, knowledge yang memadai gitu ya. Nah, gap itu bisa diminimalisasi. Ya. Sehingga kita bisa sejalan nantinya gitu kan. Oke, antara top manajemen sama lower levelnya gitu. Jadi intinya kita memberikan pengetahuan buat mereka gitu ya. Oke. Yang ketiga itu masalahnya apa? Lalu fungsi dari bottom up-nya itu apa? Silakan. Tadi masalah yang ketiga apa? Lower level decentralized resource model. Masalah resource ya, sumber daya. Ya. Silakan yang ketiga. Kalau menurut saya Pak, masalah yang nomor 3 itu adalah decentralized manager itu tidak langsung mempunyai sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai dari goals dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, walaupun dia bersifat bottom up, tapi low level manager tetap harus dikontrol atau ada pengendaliannya. Nah, bentuk pengendalian di sini dari higher level-nya adalah bagaimana higher level itu mampu memberikan support kepada low level atau memberikan lagi dukungan sumber daya yang dibutuhkan oleh low level seperti develop their skill atau misalkan memberikan kesempatan bagi low level untuk mengeksekusikan keputusan yang mereka ambil. Oleh karena itu di sini dibilang bagaimana dia mengeksekusi dari tanggung jawab yang mereka punya. Ya. Jadi enable lower level manager to acquire the support and resources to execute their. Jadi mereka intinya ya memungkinkan mereka untuk memperoleh support gitu ya, support dan juga sumber daya. Ya, entah misalkan kita kasih wewenang ke mereka untuk menambah sumber daya ataupun mereka bisa merequest dari top manajemen gitu ya untuk masalah sumber daya yang mungkin tidak memadai tadi ya. Oke. Lanjut. Oke. Typically, control system are seen as structural device to check what people are doing, to coerce them into cooperation, or to force them to do things they would never do of their own free will. Oke, coba jelaskan. Menurut saya sih Pak, sistem pengendalian tersebut itu merupakan alat struktural yang digunakan untuk mengecek kembali apakah dari
top to lower level manajemennya bekerja sesuai dengan prosedur dan juga batasan-batasan yang telah ditentukan sebelumnya dari top manajemen, sehingga kerjaannya dan juga cara pengerjaannya pun dapat dilakukan secara rapi dan juga disiplin. Itu sih harapannya, Pak. Oke. Yang lain? Mungkin sedikit tambahan, Pak. Jika dilihat secara umum, sebetulnya pengendalian kontrol itu sebetulnya adalah suatu sistem yang struktural gitu. Struktural yang digunakan untuk memeriksa sebetulnya apa yang setiap individu kerjakan, memaksa mereka untuk berkooperasi dengan tanggung jawab yang telah diberikan, atau bahkan memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak inginkan gitu, Pak. Kalau dari paragraf ini. Sebenarnya belum tepat banget sih, ya. Sebenarnya kan di sini typically control system as seen as structural device to check what people are doing, ya. Jadi pengendalian itu kan sebenarnya adalah suatu alat gitu ya. Orang tuh lagi pada ngapain sih gitu kan, istilah gitu kan. Oke. What people are doing. To coerce them into cooperation, untuk memaksa mereka melakukan kerjasama. Atau untuk memaksa mereka melakukan sesuatu yang, nah ini kata kuncinya, ya, yang jangan sesuai dengan keinginan mereka gitu loh. Intinya kan gitu. Ya. Jadi itulah gunanya kontrol. Jadi jangan sampai orang atau low level, atau intinya keseluruhan anggota organisasi lah, mereka berbuat dengan free will-nya mereka gitu loh. Ya, jadi jangan sampai mereka melakukan sesuai dengan keinginan mereka aja, tapi harus sesuai dengan keinginan organisasi, sesuai dengan strategi organisasi. Nah, itu maksud dari kalimat ini. Ya, dibilang kan, they would never do of their own free will. Ya, jadi jangan sesuai dengan maunya mereka, tapi harus terkoordinir gitu loh. Ya, sesuai dengan tujuan dan juga strategi dari organisasi. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, nih, panjang nih. Management control is an organization phenomena that affect all managers within the organization. It is useful to consider that control is often regarded as a basic managerial function, alongside other managerial functions that are typically labeled planning, organizing, leading, and staffing. Those managerial functions refers to the kind of decision made, an action that manager typically take. This function particularly aim to describe the purpose of those managerial decision. Oke, silakan jelaskan. Kalau saya yang jelasin, nanti lewat gitu aja. Oke, Pak. Kalau menurut saya dari paragraf ini tuh sebenarnya menjelaskan bahwa sebenarnya kontrol manajemen atau sistem pengendalian manajemen itu tuh memiliki dampak terhadap manajer di organisasi itu sendiri. Namanya juga sistem pengendalian manajemen, berarti manajer di dalam organisasi gitu, Pak. Dan itu kontrol ini sebenarnya biasa disebut atau disebut sebagai fungsi paling dasar dari manajerial gitu, Pak. Di samping ternyata terdapat beberapa fungsi manajer yang lain gitu, Pak, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga staffing atau membuat otorisasi berdasarkan staff gitu, Pak. Nah, itu tuh akan terkait dengan nantinya decision making dan juga menjelaskan tujuan dari setiap dari manajerial keputusan dari manajerial itu sendiri. Jadi sebenarnya manajemen kontrol itu hanya bagian dasar dari fungsi manajemen, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Jadi di sini tuh manajemen kontrol itu sangat mempengaruhi sebuah organisasi. Tanpa adanya manajerial dalam sebuah organisasi, maka aspek-aspek yang terkait dengan manajer itu seperti planning atau merencanakan, kemudian organizing,
mengorganisasikan, leading, memimpin, dan staffing itu nantinya organisasi akan tidak berjalan secara lancar. Dan kemudian di sini manajerial juga berfungsi perannya sebagai pengambil keputusan dengan melihat dari berbagai pertimbangan-pertimbangan yang akan ditelaah lebih jauh lagi dengan menerapkan sistem manajerial. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Ya, oke. Jadi sebenarnya kontrol ini kan sebenarnya sebagai salah satu ya dari fungsi-fungsi manajerial, betul nggak? Ya. Fungsi-fungsi manajerial itu kan ada apa? Ada planning, organizing, leading, staffing gitu ya. Oke, kalau kita singkat POLS ya. Oke, ada planning, organizing, leading, staffing. Nah, salah satunya selain daripada yang tadi udah disebutkan, itu juga ada yang namanya controlling. Ya. Oke, jadi sebenarnya salah satu fungsi manajemen yang kita bilang sebagai controlling itu adalah ya itu ada di istilahnya kalau kita jabarkan itu ada di mata kuliah ini, ada di manajemen kontrol ini, ya. Oke. Jadi intinya this function particularly aim to describe the purpose of those managerial decision. This function particularly aim to describe the purpose of those managerial decision, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini planning, organizing, staffing, leading, finally, ya. Oke. Coba jelaskan. Siapa yang mau jelaskan tentang planning? Planning function itu apa? Jelaskan dulu yang planning dulu ya. Silakan. Fungsi planning. Arlia, silakan. Kalau dari sini, menurut saya planning itu berfungsi untuk manajer itu membuat keputusan ke depannya itu karyawan dan semua yang ada di organisasi itu untuk apa yang perlu ia lakukan di masa yang akan datang. Nah, itu termasuk dari keputusannya adalah keputusan untuk mereka sendiri dan juga investasi dan juga gimana untuk memberi guide di action untuk bawahannya gitu Pak. Jadi manajer di sini banyak banget planningnya bukan cuma buat dirinya sendiri tapi untuk apa yang akan ia lakukan untuk perusahaan di masa yang akan datang dan juga untuk bawahannya gitu Pak. Oke, kira-kira kalau dari planning ini wujudnya itu bentuknya apa ya kira-kira? Wujud dari planning ini apa? Wujudnya ini menurut saya tergantung dari manajernya ini masing-masing Pak. Kan manajer ada bidang-bidangnya. Jadi misalnya untuk manajer keuangan mungkin dia saat ini ada anggaran yang berlebih, mungkin berarti ke depannya dia membuat planningnya bagaimana penganggaran ke depannya seperti itu Pak, apa yang perlu dihemat dan dia harus menyampaikan ke divisi mana yang sebetulnya cost-nya itu bisa di-cut gitu Pak. Ya, salah satunya di sini adalah bentuknya itu yang paling gampang itu misalkan anggaran tadi ya, betul ya. Oke, anggaran itu kan dia adalah tools untuk planning ya. Oke, kalau itu kan dari sisi keuangan. Kalau misalkan dari seperti kamu bilang tadi divisi lain misalkan human resource, ya dia membuat planning misalkan untuk kedepannya itu berapa kira-kira ya untuk posisi-posisi ini itu ya kira-kira nanti dia akan membutuhkan lagi enggak gitu ya resource-nya atau misalkan harus ada yang dipromot segala macam itu kan planning ya. Oke. Lalu yang kedua organizing. Apa beda planning dan organizing? Silakan. Kalau menurut saya Pak. Siapa nih? Nikita dulu ya. Nikita. Alhamdulillah tadi udah lumayan aktif ya. Oke, Nikita dulu. Silakan. Kalau menurut saya organizing itu berarti lebih ke arah bagaimana manajernya itu top manajemen atau manajernya itu mengorganisir Pak, mengatur bagaimana penggunaan dari sumber daya manusianya, terus dari sumber daya keuangannya supaya rencana yang sudah dijelaskan sebelumnya itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari top manajemen itu sendiri, Pak. Oke. Ada yang bisa membedakan bedanya planning dan organizing?
Ada lagi tambahan? Silakan tadi Alhamti mau nambahin? Atau yang lain? Beda planning dan organizing. Bedanya begini Pak, kalau planning itu lebih ke baik planning dan organizing itu sama-sama in the future juga Pak. Tapi kalau organizing itu sifatnya lebih operasional, jadi lebih teknis di lapangan. Jadi berapa kebutuhan fisik persediaan misalnya, berapa kebutuhan sumber daya manusianya, berapa kebutuhan dananya. Tapi kalau planning itu lebih sifatnya lebih ke estimasi yang belum tentu akan terjadi di masa depan. Tapi organizing itu lebih ke operasionalnya Pak. Jadi lebih turunannya lebih spesifik daripada planning Pak. Oke, baik. Oke. Berikutnya staffing. Jadi kalau organizing itu lebih ke arah eksekusinya gitu ya. Oke, eksekusi pembagian sumber dayanya itu gimana ya. Baik orang-orangnya maupun dari sisi dananya gitu ya. Oke. Yang ketiga, staffing. Silakan. Staffing ini dia siapa? Heran, silakan. Heran lagi ngomong ya? Iya, Pak. Kedengeran. Oh, suaranya nggak kedengeran. Ya, jadi manajerial di sini tuh memastikan bahwa karyawannya itu telah melakukan pekerjaannya itu dengan baik. Kemudian di sini juga kayak dia memantau tentang karyawannya itu dia telah melakukan pekerjaannya itu dengan baik atau tidak. Jadi kayak mengkomunikasikan kepada bawahan supaya bisa bekerja secara baik gitu Pak, kurang lebih. Pak? Ya, silakan. Oh, sudah Pak, sudah saya jawab tadi. Oh ya, udah. Ada lagi ya, saya udah dengar. Maksudnya ada lagi yang lain. Mau nambahin sedikit. Nanti siapa nih? Waude, oke. Jadi setelah melakukan planning, organizing itu kan selanjutnya staffing. Waude, suaranya bisa lebih keras? Ya, jadi di staffing itu tuh bagaimana menempatkan pegawai-pegawai yang tepat untuk melakukan pekerjaannya gitu. Jadi kayak memastikan bahwa organisasi itu bisa mempekerjakan orang yang tepat di bidangnya masing-masing. Nah, staffing ini sebenarnya masuk ke dalam organizing. Cuman karena staffing ini sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya manusia, jadi penting untuk diatur secara khusus untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang ditempatkan itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, baik. Ya, leading, silakan. Saya Pak. Pak Zaidan. Ya, jadi kalau menurut saya ini leading ini jadi si manajerialnya ini memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh perusahaan itu dilaksanakan oleh para karyawannya. Dan biasanya tuh untuk menjalankan leadingnya ini si manajerialnya itu harus memiliki sifat leadership dan kegiatan yang bisa memotivasi itu. Oke. Udah ya. Jelas ya, udah cukup jelas yang dijelaskan ya. The leading function of management concern the managerial function to ensuring that plan activity are followed by organization participant. Jadi intinya dia mau make sure gitu ya. Oke, bahwa ya rencana dan juga aktivitas yaitu berjalan sesuai dengan apa yang sudah diterapkan. Oke, this typically require leadership and motivational activity by manager. Ya, jadi di sini dia membutuhkan apa? Jiwa kepemimpinan. Ya, jiwa kepemimpinan dan juga motivasi. Ya, jadi di dalamnya itu ada unsur kepemimpinan dan juga motivasi activity by manager. Oke, finally, the controlling function of management suggests the importance of establishing whether the action on activity are performed according to plan. One purpose of management is to check, expose whether this plan have made sufficient progress. Oke, apa bedanya leading dengan controlling? Silakan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah apa beda leading dan controlling? Kalau dari saya, Pak,
leading itu kita lebih untuk mengajak partisipan untuk melakukan seperti itu Pak. Tapi kalau controlling itu di saat pelaksanaannya kita harus make sure aktivitas atau acaranya itu berjalan sesuai dengan rencana gitu. Dan upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan agar misalnya kualitasnya bisa sesuai dan juga misalnya waktu dan segala ininya ya Pak ya, keperluannya itu bisa tercapai gitu. Karena kalau leading itu lebih balik lagi lebih ke awal untuk mengajak mereka dan memberi mereka motivasi itu sih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Perbedaan leading sama controlling? Kan kalau di sini leading, dibilang ya, concern the managerial function, ensuring that the plan and plan activity are followed by organization and participant. Ya, dia memastikan bahwa rencana dan juga ya the plans and the plan activity ya diikuti oleh semua partisipan gitu ya. Oke. Sementara controlling ya suggest the importance of establishing whether the action and activity are performed according to plan. Oke. Coba ada lagi yang bisa jelaskan bedanya leading dan controlling? Leading itu seperti, silakan yang. Jadi leading itu. Siapa nih? Paulina. Ya silakan. Saya tahu. Leading itu mungkin dia sebelum kayak aktivitas itu. Suaranya putus-putus ya? Jadi manajer ini kayak ya gimana? Ya, jadi kalau leading itu mungkin sebelum terjadi. Yang lain kedengeran nggak suara Paulina? Putus-putus Pak. Putus-putus ya? Oke, kayaknya Paulina nih harus ini nih providernya nih harus di ini ya, di ini lagi dicermati lagi nih provider handphonenya nih apa nih ya. Oke, silakan. Lagi boleh diulang? Mungkin intinya gini, kalau controlling itu dia after itu terjadi, jadi dilihat dan ada evaluasinya gitu. Kalau leading itu meskipun kayak karyawannya sudah melakukan aktivitas itu, bisa diberi sebuah evaluasi. Gitu. Oke. Mungkin itu kita. Ada mau menambahkan lagi? Jadi singkatnya gini sih Pak, kalau menurut saya, kalau leading itu kayak misalnya, ayo kita mulai kerja. Nah, habis itu kalau controlling itu nanti setelah mereka udah kerja, kita memantau apakah mereka sudah melakukan job desk-nya masing-masing dengan baik atau tidak gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada yang nakal-nakal dikit, dia pemimpinnya itu mengajak, ayo dong kita kerja gitu, kasih semangat gitu Pak. Ya, itu leading ya. Oke. Lanjut. Kalau leading itu lebih kepada arah mempengaruhi perilaku dari partisipan gitu ya. Oke, itu leadingnya. Makanya di situ membutuhkan jiwa kepemimpinan. Ya, sementara kalau controlling itu ya memang dia check and balance-nya di situ ya. Oke. Lanjut. Human behavior in organization, ya, perilaku manusia dalam organisasi. Management control is about influencing the behavior of human in organization in such a way that the behavior becomes goal congruent. Goal congruent behavior is a behavior that helps the organization to implement its strategy and to reach its goal. Silakan. Kalau menurut saya Pak, dari paragraf ini, sebetulnya sistem pengendalian manajemen itu bagaimana sistem mampu mempengaruhi dari perilaku-perilaku dari individu yang ada di dalam organisasi agar tujuan atau tindakan atau pola berpikir behavior human secara umum itu mampu inline dengan tujuan dari organisasi itu sendiri Pak, agar nanti strategi yang diimplementasikan oleh organisasi itu juga mampu membantu individunya untuk mencapai goals dari perusahaan itu sendiri Pak. Oke, silakan yang lain. Untuk saya sedikit menambahkan Pak, kalau di sini saya ngelihat bahwa manajemen ini berupaya bahwa
goals ini agar bisa dicapai itu bukan sebuah paksaan, tapi dengan dorongan dari pekerja itu sendiri. Jadi nggak terpaksa atau seperti apa. Jadi memang mempengaruhi psikologi seperti yang Bapak udah bilang gitu dari pekerjanya, sehingga dengan sendirinya pekerjanya itu mau untuk mencapai goals itu gitu Pak. Ya, jadi di sini manajemen kontrol itu is about tadi kan mempengaruhi gitu ya. Jadi sebenarnya kan tadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi human behavior tadi, perilaku dari partisipan tadi ya, manusia di dalam organisasi. Ya, di mana kita maunya itu nanti perilaku mereka itu jadi goal congruence. Goal congruence itu artinya apa? Sejalan gitu ya. Kalau kita bilang tuh goal congruence itu sejalan. Ya, goal congruent behavior is behavior that help the organization is to implement its strategy and to reach its goal. Jadi sebenarnya bukan ya yang namanya anggota organisasi gitu ya, artinya gitu ya. Yang namanya karyawan itu kan artinya kan pasti beda-beda tujuan-tujuan gitu ya. Tujuan mereka bekerja di perusahaan itu kan pasti berbeda. Nah, bagaimana motivasi mereka, tujuan mereka bekerja itu sebenarnya harusnya sejalan gitu ya. Jadi nggak kita bisa bilang sama gitu, enggak. Tapi intinya harus sejalan gitu ya. Nah, itu kita bilang dengan goal congruent. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada Google Culture. Ya, Google Culture itu gimana sih? Ya, coba kita baca ya. Google Culture revolves around our mission to organize the world information and make it universally accessible and useful. Googlers are proud of this mission and work to better serve. Ya, oke. Coba kalian baca dulu nih. Nanti kita simpulkan. Ya. Oke, maksudnya apa dulu nih? Coba silakan di Google Culture ini ada yang bisa ceritakan? Ini belum berikutnya ya. Silakan. Google Culture ini Pak, menurut saya dia menyediakan segala informasi yang ada di dunia dan membuat ini supaya bisa diakses oleh keseluruhan juga orang-orang di dunia gitu Pak. Dan Google itu memiliki misi supaya dia bisa bekerja untuk menyajikan pelayanan yang lebih baik. Oke. Google Culture revolve around our mission, ya. Oke. To organize the world information and make it universally accessible and useful gitu ya. Oke, jadi dia culture-nya itu dia around misinya dia. Kalau kita lihat di sini misinya ya. Oke, jadi misinya itu nanti tergambar dalam culture-nya dia. Ya, to organize the world information. Ya, informasi-informasi dunia dan membuat itu lebih apa? Mudah diakses dan sangat berguna. Berarti Googlers itu berarti istilah buat para karyawan Google ya. Googlers are proud of this mission and work to better serve. Oke, kita lihat lagi di sini ya. To better serve our user each and every day. Googlers are passionate and dedicated individuals who really wants to make a difference in the world. When you give smart people space to innovate, you unleash the power of imagination, idea, and connectivity to change the world for the better. Ya, this ethos embodies the essence of Google culture. Coba, silakan. Lanjutkan. Apa di sini maksudnya? Kalau dari saya sih Pak, ini kan lanjutannya. Jadi untuk dari Googlers-nya itu ingin menyajikan pelayanan yang lebih baik. Dan si Google ini dia berdedikasi dan memiliki passion untuk individu-individu yang ingin seperti tadi dia memberikan informasi di internet dan membuat perbedaan di dunia gitu. Jadi perbedaannya itu adalah akses informasi itu sendiri. Jadi di sini menurut Google itu ketika orang-orang yang pintar diberikan kesempatan atau kesempatan untuk berinovasi, dia akan membuka kekuatan dari imajinasi, ide dan konektivitas gitu. Jadi ide-ide dan yang tadi konektivitas dan juga imajinasinya itu bersatu dan akhirnya ini dapat mengubah dunia untuk menjadi lebih baik.
gitu, Pak. Oke. Jadi di sini dia memberikan apa? Memberikan ruang gitu ya bagi para Googlers ini untuk berinovasi, ya. You unleash the power of imagination, ya. Jadi melepaskan semua imajinasi gitu ya, idea dan connectivitas to change the world for better, ya. Jadi ini ethos ini dia embodies gitu ya the essence of Google culture. Jadi dia ya butuh memang culture-nya itu adalah apa? Orang-orangnya itu ya dia bilang passionate and dedicated individual who really want to make difference in the world, ya. Jadi dia memberikan ruang-ruang untuk karyawannya itu untuk berinovasi, ya, ide dan sebagainya. Oke. Project based work. Despite our size and expansion, Google still maintain a startup culture. Google is not a conventional corporation, and our workday and not the typical 9 to 5. Our work is a project-based, meaning the Googlers focus on a specific project and goals every quarter. If you happen to be hitting your project out of the park, then you might feel the need to come in the work a bit later the next day. There will be no retribution. Googlers are passionate and self-motivated, and Google trusts them to make responsible decisions. Silakan. Kalau dari penjelasan dari kata-kata ini, Pak, di sini dinyatakan bahwa memang culture dari Google itu menggunakan culture startup, Pak. Walaupun sekarang kita tahu Google sudah sampai menjadi salah satu perusahaan yang terbesar di dunia gitu, Pak, untuk perusahaan teknologi. Tapi dia tetap punya culture yang tidak jauh berbeda dengan culture awalnya ketika Google masih menjadi startup gitu, Pak. Pekerjaan hariannya juga tidak dari jam 9 ke jam 5 sore, tapi berbasis project dan lebih fleksibel, Pak, sehingga si Googlers-nya ini atau karyawan-karyawannya memiliki motivasi dan Google itu percaya kepada setiap individu dalam karyawan Google untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab atas project-projectnya gitu. Jadi lebih fleksibel untuk culture-nya, Pak. Ya, betul. Ini memang impian anak-anak kekinian ya, milenial sekarang, ya, bekerjanya itu ya bisa bebas gitu ya, based on project, bisa bekerja di mana aja, yang penting pekerjaan selesai, betul nggak? Nah, itu jadi yang memang bukan pekerjaan 9 to 5, yang konvensional lah istilah gitu ya. Nah, ini kan memang yang diimpikan anak-anak milenial sekarang gitu ya. Nah, Google itu memfasilitasi seperti itu. Project based work. Kita mau kerja dari taman, mau kerja dari kafe gitu kan. Ya, dan seterusnya, yang penting pekerjaannya kelar. Nah, itu akan memberikan apa? Tanggung jawab sebenarnya melekat kepada kita tuh sebenarnya lebih besar. Instead of kita harus setiap hari bekerja di kantor. Nah, itu justru beban moral kita sebenarnya lebih tinggi sebenarnya kalau kayak gitu ya. Karena kita udah dibebaskan gitu loh. Justru itu tanggung jawab kita itu akan merasa lebih bertanggung jawab atas hal kebebasan tersebut gitu ya. Oke. Nah, transparency and openness. Google live and breathe a culture of openness. Our commitment to innovation depends on everyone being comfortable sharing idea and opinion. The ability to challenge or discuss a company decision is never more than an open door, whiteboard, email, hallway, and a microphone away. We highly value rigorous debate and value of Googler input in the company decision. Our example is our weekly company all hands meeting known as TGIF. Ya, kalau kita mengenali TGIF itu thanks God it's Friday gitu ya. Oke. Where Googlers can ask their question directly to the Larry Page and serve Bridge Brown with an open mind. Googlers also have the opportunity to develop 20% project where they take 20% of their work time to work on project that they are really personally passionate about. There are many examples of 20% project that lead to meaningful impact of the company, such as a Gmail. Oke, silakan, jelaskan. Transparency and openness. Silakan. Kalau yang saya tangkap, Pak, dari paragraf ini bahwa Google sendiri itu dia menciptakan suatu atmosfer di mana karyawannya sendiri itu diberikan keluasaan untuk membuat suatu proyek, Pak.
Nah, hal ini ternyata ketika mereka diberikan keluasaan untuk membuat proyek tersebut, ada beberapa proyek yang dinilai berharga, dan sehingga hal tersebut masih bisa dirasakan sampai saat ini, seperti Gmail itu sendiri, Pak. Jadi, meskipun setiap pegawainya memiliki tanggung jawab untuk bekerja di Google dengan tesnya masing-masing, tapi mereka juga diberikan keluasaan apabila mereka memiliki something that they really passionate about gitu. Jadi diberikan keluasaan untuk mereka melakukan hal-hal yang mereka passion di sana, seperti itu sih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Udah jelas ya? Oke. Jadi mereka boleh tim itu mengerjakan proyek-proyek berdasarkan passion mereka gitu ya. Oke. Jadi di sini Google also have the opportunity to develop 20% project where they take 20% their work time to work on project that they really personally passionate ya. Nah, proyek yang paling dahsyat itu adalah Gmail ya. Jadi ya untuk email tadi ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke goal congruence behavior. Therefore, in summary, require a sequential translation of goals that are relatively abstract, financial and no longer term into goals that are relatively concrete. Operational and short term. This provide management with a challenge to ascertain that no translation error are made. The challenge lies in ensuring the lower level manager understand the strategy, are motivated and empowered to pursue them, and are given sufficient freedom to make them use their creativity to help the organization reach its objective. Ya, oke. Oh, ini salah nih harusnya ya. Bentar. Ini harusnya saya hapus. Oke, coba ceritakan. Apa nih maksudnya? Ke goal congruence. Silakan, jelaskan. Pak, mungkin saya boleh bilang sih Pak, tapi bisa dikoreksi Pak kalau misalnya saya salah. Ya, nggak ada yang salah kok. Silakan. Mungkin kalau di sini menurut saya sih dari manajemen sudah memberikan goals tertentu, dan juga mungkin dikasih juga set of prosedur dan lain-lainnya, tapi challenge-nya tetap sama, yaitu lower level management tetap juga mengerti strategi dan juga rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajemen atas, namun juga diberikan kebebasan dan juga keluasan terhadap manuver ya, untuk menjalankan rencana-rencana tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dari top manajemen tersebut. Gitu nggak Pak? Dan juga ada aspek kreativitas yang juga di encourage juga terhadap lower manajemennya Pak. Ya, yang lain silakan. Mungkin sedikit menambahkan Pak, kalau goal congruent behavior itu dari yang saya baca, bagaimana sebetulnya kan tujuan organisasi dan tujuan dari setiap individu di dalamnya itu harus inline atau sejalan. Oleh karena itu di sini dibilang mungkin tujuan organisasinya sudah ada, tapi bagaimana pengimplementasiannya dari setiap divisi-divisi yang ada. Mungkin tujuan organisasi ada, tapi bagaimana pengimplementasiannya di divisi operasional, bagaimana bentuk pengimplementasiannya di dalam divisi finansial gitu. Oleh karena itu
di sini menjadi challenge atau tantangan bahwa low level itu harus betul-betul memahami tujuannya dan bagaimana dia mengimplementasikannya di divisinya tersebut, dan bagaimana dia juga mempunyai motivasi dan mempunyai kemampuan sendiri untuk mengimplementasikan dan memahami dari tujuan organisasi tersebut, Pak. Namun selain itu, top level juga harus memberikan kebebasan untuk low level itu berkreativitas atau menggunakan cara yang masing-masing, tapi tetap harus sesuai dengan objektif dari organisasi atau tujuan dari organisasi itu sendiri, Pak. Ya, oke. Jadi kita bilang goal congruence behavior, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan apa ya tuh goal congruence ya? Kita nyebutnya goal congruence aja lah, susah ya di bahasa Indonesia kan ya. Intinya adalah dia tujuan yang selaras lah gitu ya, kalau kita bilang lah, kalau mau dipaksakan ke bahasa Indonesia gitu ya. Okay. Therefore, in summary, required sequential translation of goals that are relatively abstract, financial, and longer term into goals that are relatively concrete, operational, and short term. Ya, jadi goal congruence itu ya, therefore, in summary, required sequential translation of goal. Ya, dia memerlukan apa? Urutan. Ya, jadi kita harus mentranslate ya tujuan-tujuan tersebut ke urutan yang sequential, berurutan, by order gitu ya. That are relatively abstract. Ya, kadang-kadang tuh abstrak gitu loh. Tujuan tuh kadang-kadang abstrak. Ya, tapi juga kadang-kadang dia wujudnya tuh finansial. And longer term into goals that are relatively concrete. Operational and short term. This provide management with the challenge to ascertain that no translation error are made. Ya, jadi jangan sampai ya ini challenging kita adalah tantangannya adalah jangan sampai kita mentranslasikan ya atau menjabarkan tujuan-tujuan itu secara salah gitu ya, gitu loh. Ya, the challenge lies in ensuring that low level manager understand the strategy, are motivated and empowered to pursue them. Ya itu tadi balik lagi tadi ke tantangannya, yaitu apa? Kita bisa memastikan bahwa low level itu ngerti strategi kita itu apa, ya, dan mereka termotivasi dan juga memiliki empower untuk ya mencapainya. And are given sufficient freedom to make them use their creativity to help the organization reach its objective. Ya, dan juga kita memberikan sedikit lah ya sufficient freedom. Jadi secukupnya lah freedom ya, kebebasan. Jadi nggak bebas 100% gitu ya. Tetap ada batasan-batasannya ya untuk mereka menggunakan kreativitasnya untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Ya. Nah, itu adalah goal congruence behavior. Ya. Oke, perilaku untuk tujuan yang selaras tadi ya. Oke, it is useful to distinguish between three sources of managerial motivation. These are listed first and the discussion in some detail. Oke, silakan dijelaskan. Managers are motivated by goals that are asked to achieve, ya, by reward and then by social context. Oke, ini saya jelaskan di berikutnya aja ya. Jadi ini adalah apa? It is useful to distinguish, ya, sangat berguna untuk kita membedakan, ya, ada beberapa motivasi, ya. It is useful to distinguish between three sources of managerial motivation, ya. Jadi ada 3 sumber motivasi dari manajer, ya. Motivasi mereka apa sih, gitu ya? Oke, yang pertama, motivated by goals that they are asked to achieve. Dimotivasi by reward that they are may get from their effort, and then dimotivasi by the social context. Ya, oke. Nah, sekarang yang pertama, coba jelaskan. Motivasi yang pertama, apa maksudnya? Ini menurut saya, Pak, kalau dari penjelasannya ini, manajer ini dia bakal memberikan, mungkin bisa berupa dengan promosi jabatan, kenaikan jabatan. Kalau misalnya karyawannya itu mampu untuk melaksanakan tugas dengan sangat baik ya, di sini bukan baik aja tapi sangat baik di atas rata-rata, jadi dia dikasih kenaikan jabatan gitu, Pak. Ya. Dia dimotivasi by goals that they are asked to achieve. Ya, dimotivasi oleh apa? Oleh tujuan yang mereka diminta untuk mencapai gitu. Ya. Oke. Jadi mereka dimotivasi oleh ya istilahnya ya mereka memang diminta gitu loh untuk mencapai itu. One of the most effective way in which manager can motivate it is by providing them with goals to be achieved.
To understand why this is the case, we need to understand better why we mean by human motivation. Motivation is a combination of the effort, direction, and persistence. Ya, jadi ya kita memang minta mereka untuk mencapai tujuan ini gitu loh. Ya, jadi dalam tanda kutip ya dipaksa gitu ya. Dipaksa, ini loh tujuan perusahaan seperti ini, ya. Kamu harus achieve ya. Nah, ini adalah yang motivasi yang pertama. Ya, karena mereka memang diminta gitu ya, diminta untuk achieve ini. Ya. To understand why this is the case, we need to understand better what we mean by human motivation. Jadi motivasi itu sebenarnya kombinasi antara apa? Effort, direction, and persistence. Ya, motivasi itu adalah kombinasi antara effort, direction, and persistence. Ya, oke. Apa sih persistent itu? Coba. What is persistent? Daya tahan, Pak. Persis. Daya tahan apa? Daya tahan tubuh. Daya tahan dari karyawan itu sendiri, Pak. Bagaimana dia melihat kondisi yang ada, kemudian beradaptasi dengan kondisi yang ada, terus dia memberikan effort yang lebih gitu, Pak. Ya. Oke. Lanjut. Jadi intinya motivasi itu adalah kombinasi antara apa? Usaha dan juga arahan, betul nggak? Dan juga tadi persistence gitu ya. Oke. Ya, jadi mereka itu memiliki motivasi, ya. Kombinasinya itu karena ada effort, karena ada arahan, ya arahan juga penting ya. Dari ada yang dari dalam diri sendiri, ya. Karena adanya arahan dan juga adanya persistence, ya. Nah, sekarang yang ketiga tadi, kalau manager are motivated by the social context. Kalau tadi kan udah jelas ya, ada by apa? By goals, kalau by reward kan udah jelas ya, karena ada penghargaan, ada misalkan bonus yang meningkat dan sebagainya, itu kan berarti motivasinya itu karena itu. Nah, juga yang ketiga, motivasi by social context. Maksudnya gimana? Coba jelaskan. Tadi motivasi karena apa? Karena mereka memang diminta untuk meng-achieve, ya. Lalu di motivasi yang ketiga, yang ini adalah by social context. Coba jelaskan. Ini bisa gak sih Pak contohnya sih, kayak saya mau ngasih contohnya. Kalau misalnya kayak yang biasanya kan kalau di bank itu ada kayak pegawainya yang berusaha memasarkan semakin banyak dia dapat atau menggait nasabah, itu kan dia jadi dikasih a save, mungkin bisa berupa kenaikan gaji atau kenaikan jabatan. Jadi di sini selain daripada pekerjaan internal yang di perusahaan, tapi dengan eksternal, hubungan dia dengan dunia luar, dengan sosial-sosial, dia bersosialisasi, terus dia bisa mencarikan sebuah, misalnya kalau salah satunya juga lagi contoh, dia bisa mencarikan sponsor untuk perusahaan, bisa menjalin relasi dengan baik gitu, Pak. Oke, itu lebih kepada arah yang rewarding atau apa tuh? Reward itu kan berarti kayak misalkan dia dapat komisi atau bonus gitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau yang sosial konteks itu di mananya? Pak, kalau misalnya social konteks lebih ke arah intrapersonal nggak sih, Pak? Kemana, Nak? Lebih ke arah aspek intrapersonal nggak sih, Pak? Aspek apa? Intrapersonal antar employees. Gimana tuh? Manajemen style dan kulturnya pun juga sesuai dengan employees-nya juga, Pak. Misal kalau misalkan di Google kan isinya kan milenial semua, mungkin cara kerja dan juga interaksi antara sesama itu salahnya beda dibandingkan dengan korporasi-korporasi lainnya, misalnya kayak di akuntan Big Four gitu, Pak. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Kalau menurut saya, Pak, ini lebih ke, salah satunya sih lebih ke pride bekerja di sebuah perusahaan gitu, Pak. Misalnya tadi Harits mention bahwa misalnya kalau karyawan Google, saya bekerja di Google,
saya punya pride gitu Pak. Jadi itu salah satu motivasi saya bekerja. Oh, saya bekerja di salah satu top teknologi company gitu Pak. Ya. Jadi itu lebih ke bagian pride sih mungkin Pak. Ya, ke sosial konteksnya ya, dimotivasi oleh, misalkan kenapa saya jadi dosen tetap di PPM ya, karena PPM ya walaupun misalkan saya ada beberapa tawaran juga di kampus lain gitu ya, akhirnya saya memilih PPM. Mungkin itu ada sosial konteksnya juga ya, gitu loh, karena PPM itu udah well known, udah punya nama segala macam gitu ya. Oke, dan sebagainya. Nah, di situ motivasi saya salah satunya adalah dari situ, dari sosial konteksnya. Oke, lanjut. Kita masih punya waktu 14 menit ya. Okay. In today's electronic industry, the eye often is zone of remarkable industrial renewal. For example, in Silicon Valley, this is stretch of the Northern California about 30 miles long and 10 miles wide. It is one of the major source of the new business creation and wealth in the U.S. economy. Silicon Valley attract people with certain common characteristics. An entrepreneurial spirit, a zest for hard work, high ambition, and prefer for informal work setting. Over the last 60 years, Silicon Valley has created companies such as Hewlett-Packard, Microsoft, Apple, Apple Computer, Sun Microsystem, Oracle, Cisco System, and Intel. Even after the most recent boom and bust cycle, the outline company and the .com survivor have kept up Silicon Valley's reputation as the center of technology innovation. Ya, ini kan kebanyakan kalau kita mau belajar tentang perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi gitu ya. Nah, itu di Silicon Valley itu tempat ininya ya. Kawah Chandra di mukanya itu banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang berdiri itu ya, yang sukses sampai sekarang ya, itu berdirinya di sini. Ya, over the last 60 years Silicon Valley has created companies such as Hewlett-Packard, Microsoft, Apple, dan sebagainya. Jadi lingkungannya itu di Silicon Valley itu yang membentuk seperti itu, ya. Oke. Jadi ini, cultural norm are extremely important for the electrician. First, they may explain why two organizations with identical formal management control system may vary in the term of actual control. Second, culture can explain why organizations are hard to change. Attempt to change practice almost always meet the resistance. And the larger and more mature the organization, the greater the resistance. Part of this due to the fact that organizations have informal lines communication that do not correspond with the lines of the organization chart. Such chart depict that formal relationship that is official authority and responsibility of each manager. Oke, silakan jelaskan maksud dari paragraf ini. Silakan, jelaskan. Saya sebenarnya kalau dari saya sih nggak bisa langsung secara harafiah saya translate ini tersebut kata-kata sih, tapi harusnya dijelaskan. Kalau dari pengetahuan saya, hal ini bisa dibandingkan sih Pak, kalau misalkan perusahaan Amerika dengan perusahaan Jepang. Kalau sekarang perusahaan Amerika lebih condong ke arah sistem organisasi dan juga style manajemennya lebih ke arah individualisme, tapi namun tetap fleksibel, sehingga untuk changes of time dan juga terhadap dihadapi dengan krisis dan juga perubahan-perubahan lainnya, perusahaan Amerika dinilai lebih fleksibel. Namun untuk perusahaan Jepang, mungkin pada awalnya tahun 70 sampai 90 dinilai juga fleksibel. Tapi secara kultural orang Jepang itu lebih hierarkikal dan juga agak kurang fleksibel, sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya dinilai juga organisasi Jepang dan juga perusahaan-perusahaan Jepang sekarang prosedur secara produksi pun dinilai kurang dibandingkan negara Asia lainnya. Oleh karena itu memang dibutuhkannya juga organisasi itu dapat berkembang dan juga seenggaknya secara kultur itu sendiri juga dapat diketahui dan juga di change juga Pak, sesuai dengan zaman berubah gitu Pak.
Oke. Oh, itu pandangan dari saya sih, Pak. Cultural norm are extremely important for at least 3 reasons. Ya, oke, norma-norma budaya itu sangat penting ya dengan 3 alasan. Yang pertama, they may explain why 2 organisasi dengan formal management control yang ya sama ya, tapi may vary in term of actual controlnya, gitu ya. Walaupun mereka formal management controlnya sama, gitu ya. Jadi kayak apa sistem dan prosedurnya itu sama, tapi belum tentu nanti aktualnya itu actual controlnya itu juga sama, ya. Tapi bisa bervariasi. Yang kedua, culture can explain why organization are hard to change. Ya, yang kedua, culture itu atau budaya dapat menjelaskan kenapa organisasi itu susah untuk berubah. Gitu ya. Oke. Ya, misalkan culture-nya dulu ya di Indonesia itu banyak suap gitu ya, KKN segala macam. Nah, itu karena udah culture ya itu bisa membuat kenapa organisasi itu susah untuk berubah gitu. Ya. Attempts to change practice almost always meet the resistance, and the larger and more mature the organization, the greater the resistance is. Ya, semakin besar perusahaan dan dia semakin matang, biasanya itu dia the greater resistance. Jadi artinya dia penolakan itu lebih besar. Biasanya perusahaan-perusahaan yang udah matang, ya udah lama berdiri, ya biasanya itu susah untuk berubah karena culture-nya itu udah mendarah daging gitu loh. Ya, seperti itu. Part of this due to the fact that organization have informal lines of communication that do not correspond with lines of the organization chart. Ya, oke. Jadi ini bisa aja karena apa? Informal lines communication itu tidak sama dengan organization chart. Ya, jadi bisa kalau komunikasi kan sebenarnya kita bisa segala arah ya. Oke, tidak harus sama dengan chart organisasi, bagian organisasi. Ya. Lalu berikutnya, such chart depict that formal relationship that is the official authority and responsibility for each manager. Oke, lalu yang selanjutnya ya. The chart may show, for example, that the production manager of division A report to the division manager. But in the course of fulfilling her responsibility, the production manager division A actually communicate with many other people organization, as well as with other manager, support unit, the headquarters, bla bla bla. Ya, oke. Coba kita lihat ini maksudnya gimana? Coba bisa ceritakan bagan ini. Kalau melihat dari bagannya ini Pak, formalnya adalah ini bisa top down atau bottom up Pak. Jadi misalkan tuh produksi A itu bertanggung jawab terhadap perannya terhadap divisi A dan divisi A bertanggung jawab terhadap board of director gitu Pak. Tapi itu yang formalnya Pak. Jadi bisa bottom up dan top down gitu. Tapi untuk informal komunikasi bisa saja produksi di bagian divisi A berkoordinasi dengan produksi B. Kemudian juga berkoordinasi dengan bawahannya di divisi B. Kemudian berkoordinasi dengan divisi lain. Itu memungkinkan terjadinya komunikasi informal seperti itu Pak untuk mencapai goals yang sudah ditetapkan. Walaupun tetap melaksanakan komunikasi yang formalnya, Pak. Ya, oke. Dampak dari itu kira-kira apa? Ada yang bisa ceritakan? Secara format seperti ini, tapi kalau untuk jalur komunikasi bisa kemana-mana. Oke, apa dampaknya? Apa kira-kira positif dan negatifnya? Apa kira-kira? Kalau positifnya mungkin lebih ke ini Pak, lebih fleksibel. Diskusi dan komunikasinya tuh tidak terbatas pada struktur organisasinya. Namun negatifnya adalah apabila tidak dijalankan sesuai dengan tadi struktur organisasi gitu. Misalkan bawahan dari divisi A itu berkomunikasi dengan atasan divisi B. Itu kan melanggar birokrasi yang ada. Jadi mungkin saja kepala divisinya tidak mengetahui bahwa anggotanya tuh berkomunikasi dengan kepala divisi lain gitu Pak. Jadi informasinya tuh menjadi misinformasi gitu Pak. Ya, oke. Ya. Nah, di sini kan dia bilang di sini contohnya ya. Di sini kan dia mau menjelaskan
Yang kedua, second, culture can explain why organization hard to change. Ya, attempt to change practice almost always meet the resistance. Oke, tadi ya. Oke, part of this due to the fact that organization have formal line communication that do not correspond with the lines of the organization chart, such as depict the formal relationship that is officially authority and responsibility. Jadi tadi dia bilang ini kan untuk menjelaskan ini sebenarnya ya. Oke. Bagian dari ini karena apa? Kan tadi dibilang semakin mature perusahaan itu resistennya lebih kuat gitu ya untuk merubah perubahan. Oke. Part of this due to the fact that organization have informal line communication. Ya, mereka memiliki line communication yang informal. Ya, yang tidak terkait dengan struktur organisasi. Ya, such charts depict menggambarkan that formal relationship that is the official authority responsible for each. Nah, sini kita lihat. The chart may show, for example, that production manager of division A report to the GM division A, but in the course of fulfilling his or her responsibility, the production manager of division A actually communicate with many other people in organization, as well as with other manager, support unit dan headquarters staff and blah blah blah, ya. Oke, and people who are simply friend and acquaintance. Oke, nah tadi ini dijelaskan seperti ini. Nah terus dibilang di sini, in extreme situation, the production manager with all these other communication source available may not pay adequate attention to message received from the GM. This is especially likely to occur when the production manager is evaluated on production efficiency rather than the overall performance. The reality of the management control process cannot be understood without recognizing the importance of the relationship that constitute the informal organization. Ya, jadi maksudnya di sini adalah kalau misalkan secara struktural, ya itu kan dia divisi production tadi, ya mungkin dinilai cuma dari cara apa, cuma dari cara dia efisien atau enggak, gitu loh. Kalau pusat biaya kan biasanya dinilai dari efisiensinya atau tidak, gitu ya. Oke. Sementara sebenarnya dia tuh si division itu dia udah berkomunikasi dengan pihak lain, gitu ya. Oke. Dia mendapatkan masukan-masukan dari pihak lain yang terkait, gitu ya. Oke. This is specifically likely to occur when production manager is evaluated. Jadi kalau di sini dibilang kalau cuman evaluasinya hanya berdasarkan ya efisiensi, ya dibandingkan dengan overall performance, ya di sini berarti kan artinya skopnya itu sangat terbatas evaluasinya ya. Okay. The reality of management control process cannot be understood without recognizing the importance of the relationship that constitute informal organization. Oke, yang ketiga, coba tadi kenapa tadi apa alasannya ya? Kan tadi ada 1, 2, 3 ya. Oke. Nah ini tadi kan ada 1, 2, 3. Norm are cultural are extremely important for the at least 3 reasons. Tadi kan? Oke. Ya. Norma-norma budaya penting. Ya, setidaknya untuk 3 alasan. Oke, dia menjelaskan pertama tadi kenapa dengan itu yang sama gitu ya, tapi kok nanti aktualnya berbeda. Oke, terus yang kedua, second, culture can explain kenapa organisasi sulit untuk berubah. Ya, yang ketiga, ya, culture of the organization is not just a factor that is present in the organization and which we need to take its count. Culture can also be changed and therefore can be made tool of management control that help organization to achieve their objective. Silakan dijelaskan. Kita punya waktu 1 menit lagi. Yang terakhir, silakan. Silakan dijelaskan. Yang terakhir, silakan. Sebelum kita tutup, udah jam 10.30 ya.
Mungkin kalau pendapat saya, Pak, sebetulnya kultur dari organisasi itu jika disimpulkan, dia itu tidak hanya suatu kebiasaan atau suatu adat istiadat dalam organisasi, tapi sebetulnya kultur dari organisasi ini dapat mempengaruhi mempengaruhi dari setiap individu itu untuk bekerja dalam organisasi itu sendiri, Pak. Oleh karena itu di paragraf di kalimat terakhirnya dibilang bahwa sebetulnya kultur dari organisasi itu dapat membantu sistem pengendalian manajemen untuk membantu organisasi mencapai objektifnya, Pak. Ya, oke. Jadi sebenarnya dari kalimat yang ketiga ini sebenarnya culture itu kan sebenarnya ibaratnya kan kayak udah bawaan gitu ya. Oke. Udah bawaan ya, kita misalkan lahir udah terlahir dalam culture yang seperti ini misalnya. Tapi sebenarnya culture itu bisa dirubah loh, gitu loh. Culture can also be changed, ya. Jadi bilang culture of the organization is not just a factor that present in the organization. Jadi culture itu jangan mentang-mentang kita itu udah culture, kalau menurut kita itu nggak baik, harusnya kita rubah, betul nggak? Gitu loh. Misalkan culture suap menyuap, culture KKN, walaupun itu sebenarnya udah bawaan, ya, tapi kita jangan menganggap itu jadi hal sesuatu yang benar gitu loh. Ya, harusnya kita rubah, betul nggak? Oke. Ya. Misalkan kita udah terbiasa dengan suap menyuap tadi, itu kita anggap culture. Ya. Tapi sebenarnya bisa kita rubah. Ya, jadi dia bilang di sini, ya, the culture of organization is not just a factor that is present in the organization and which we need to take as it comes. Culture can also be changed and therefore can make tool of management control that help organization to achieve their objective. Ya, kalau kita mau merubah culture-nya, ya, kayak misalkan dulu culture pelayanan publik kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat gitu kan, istilah gitu ya. Oke. Nah, terus kan itu kan jadi culture. Nah, itu harusnya kan nggak bener gitu loh culture-nya. Harusnya kita rubah gitu loh. Untuk menjadi Jakarta yang lebih baik, kita harus merubah culture tersebut. Ya, jadi jangan given gitu loh, jangan dibilang itu bawaan. Ya, jadi manajemen itu membutuhkan culture baru istilah gitu ya. Gitu. Culture baru supaya tujuannya tercapai. Gitu. Oke ya. Oke. Ada komen dulu, kita udah jam 10.30, kita absen dulu ya untuk yang berikutnya. Ini absen yang ketiga berarti ya. Oke, silakan videonya dinyalakan. Oke, absen yang ketiga, angkat tangannya 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya ini dulu ya. Oke, nanti jadi memang nanti penilaian saya itu memang nanti banyakkan dari partisipasi kalian ya. Oke, jadi nanti udah saya rekap tadi ya untuk partisipasi hari ini. Ya, jadi nanti memang itu tadi. Kalau misalkan dari saya yang memberikan penjelasan itu biasanya cuma lewat aja gitu ya. Tapi kalau dari kalian yang membaca terus berusaha memahami terus menjelaskan itu pasti nempelnya lebih kuat. Ya. Gitu. Jadi itu cara belajar kita di SPM itu seperti itu. Ya, karena ini kebanyakan teori, penjelasan gitu ya. Kalau cuma saya yang jelasin ya bisa-bisa saya jelasin ya kalian semua matiin video, bikin copy gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan menuntut kalian supaya aktif ya, membaca, memahami terus bagaimana cara menyampaikannya. Gitu. Nah, itu lebih nempel lah istilahnya ya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Ada yang raise hand tadi? Iya, saya Pak. Ya, Pak, kita boleh minta PPT hari ini nggak Pak? Oh ya, pasti nanti saya berikan ya. Oke, jadi poin-poin yang tadi itu udah bisa saya jadikan nanti soal-soal UTS tuh ya. Oke, misalkan tadi kenapa masalah culture tadi ya, itu bisa dijadikan poin untuk UTS tuh. Bisa kalian, ya, berarti kisi-kisinya itu udah ada ya. Masalah culture ya, terus masalah tadi motivasi gitu ya. Oke, motivasi, kenapa motivasi manajer itu apa aja sih gitu ya. Oke, terus masalah tadi fungsi-fungsi top down ya, bottom up ya, itu poin-poin pentingnya itu yang tadi di slide presentasi itu banyak poin-poin pentingnya ya. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh ya, ini kalian ininya tunggu, di chatnya udah lengkap semua alamat email? Saya mau cek. Lengkap. Yang terakhir berarti yang di jam 8.35 ya. Oke, bentar saya copy. Ada belum? Ada yang belum? Oke, sebentar saya ini dulu ya. Saya share screen.
Ini alamat email Joshua belum, Pak. Joshua belum ya. Joshua alamat itunya apa emailnya? Atau kalau nggak gini aja, temennya Joshua nanti chat ke saya alamat emailnya ya. Joshua hari ini nggak masuk kan? Iya, Pak. Joshua sama Acep yang nggak masuk ya. Oke, ini alamat email yang tadi kalian udah catat. Ya, sebentar. Bentar ya, ini di Word dulu. Oh ya, untuk tadi kan saya minta kalian apa? Nomor HP ya? Udah di chat belum ke saya? Ini yang baru ngechat ke saya, baru siapa nih? Colong WA ke saya ya, baru Martin ya. Martin, Pak. Martin. Kayaknya Martin nih yang kelas kemarin deh, bentar. Tapi dia baru ngechat sekarang. Oke. Martin nggak ada kan nama di sini Martin ya? Martin Nggak ada, Pak. Ya, oke. Ya udah berarti ini belum ada yang ngechat ke saya nih. Coba ada yang ngetes dulu chat ke saya. Bener nggak nomornya yang tadi saya kasih? Nah, ini Nikita. Farah. Oke, alamat email ini udah bener belum? Saya udah share screen belum? Farah udah masuk. Arlia udah masuk. Ya, silakan. Semuanya dimasukkan ini. Nah, ini emailnya udah semua ya? Sebentar, Pak. Saya ada emailnya Joshua. Oh, sudah dituliskan sama Haris, Pak. Oh, di kolom chat ya? Iya. Sama nanti tolong nomornya si Joshua ya. Siapa yang mau kasih ke saya tuh silakan nanti di chat aja. Oh ya, saya ini dulu ya, stop rekam. Tunggu jangan keluar dulu ya. Oke.